Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, wa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadapnya nanti di akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-10 yang berkaitan dengan hak tetangga dan wasiat kepada tetangga. Hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, mazala Jibril, senantiasa Jibril itu berwasiat pada siapa Pak? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku bil jari, tentang tetangga, hatta nunantu, seolah-olah hingga aku ini menyangka bahwasanya annahu yuwarisuhu, tetangga itu dapat jatah waris. Saking apanya Pak? Yang hak dapat waris itu siapa Pak? Ahli waris adalah siapa saja? Nah, ini bukan belajar waris ya. Anak, bapak dulu, bapak, kakek, nenek, bapak, ibu, anak-anak. Kalau ada anak laki-laki berarti saudaranya tidak. Kalau anaknya perempuan semuanya, nanti ada pembahasan sendiri. Saking pentingnya ini,
Saking mulianya tetangga ini seolah-olah Rasulullah menyangka tetangganya itu dapat atau tetangga itu dapat jatah waris. Kenapa, Pak? Karena apa-apa kalau yang kita ada masalah itu yang pertama kali diminta itu siapa? Tetangga. Oleh karenanya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tetangga itu mencakup ada tetangga yang dia itu kerabat dan muslim, atau dia itu sebagai tetangga muslim dan bukan kerabat. Yang ketiga, tetangga itu bukan muslim. Dan tiga-tiganya ini mendapatkan porsi haknya masing-masing. Ada tetangga yang baik, ya Pak. Ya. Ada tetangga yang sifatnya fasik, buruk. Ada yang tetangga rewel, ada yang tetangganya nyenengke, ada. Itulah berbagai macam tetangga. Disebutkan beliau, wal ismul jar yashmulul muslim kafir. Jadi tetangga itu mencakup seorang muslim yang baik maupun muslim yang lalai, orang kafir yang baik dan orang kafir yang sebaliknya. Nah, ini model macam tetangga. Dan mereka itu mendapatkan kedudukannya masing-masing. Di antara mereka ada yang lebih tinggi haknya dibandingkan yang lainnya. Yang paling tinggi haknya siapa itu? Mampu kerabat muslim. Ini porsi kebaikannya lebih banyak. Jangan dibalik tetangga yang jauh lebih baik sikapnya daripada tetangga yang dekat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian adab terhadap tetangga untuk mempraktekkan wasiat kepada tetangga itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan sikap baik atau kebaikan kepadanya sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak mampu ia berikan sebagian hartanya, maka dia bisa dengan cara yang lain. Kalau ia mampu membantu dengan hartanya, maka hak tetangga itu diberikan bantuan sesuai dengan kadarnya. Kalau tetangga banyak utang, terus kita kelebihan harta, eman-eman udah. Eman-eman. Ya, sesuai dengan kemampuan, daripada dia pinjam lagi nggak bisa kembalikan. Biasanya utang itu bikin apa, Pak? Bikin rusak persaudaraan. Berapa banyak orang yang hutang yang dulu sikapnya baik saat meminjam, ketika mengembalikan atau diminta itu lebih galak daripada yang memberikan bantuan. Rusak gara-gara hutang. Maka kalau kita nggak mampu untuk memberikan utang kepadanya, maka berikan sesuai dengan porsinya. Minta 1 juta dikasih 100.000, 200.000, tapi hubungannya masih baik. Itu lebih baik daripada ngasih 1 juta, kemudian diprediksi mungkin ini nggak bisa membalikan, terus terjadi apa? Pertikaian. Bahkan sampai naudzubillah min dzalik, pertikaian yang lama. Banyak nggak, Pak? Banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, pembunuhan. Subhanallah. Nas'alullah salama wa afiyah. Maka dengan cara memberikan kebaikan kepada mereka sesuai dengan kadarnya. Memberikan senyum, memberikan wajah yang semeru, wajah yang penuh dengan keceriaan. Kemudian kalau bisa memberikan hadiah, kasih hadiah. Atau yang semacamnya. Semacam ketika kita menyapa tetangga kita, bagaimana kabarnya, ucapkan salam kepadanya. Nah, di antara kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan biaya, tapi tetap menjaga wasiat tersebut. Beliau menyebutkan
kal hadiyati wassalami, sebagaimana ia berikan hadiah atau hanya sekedar mengucapkan salam. Salam itu berpahala enggak? Berpahala. Kemudian wa talaqatil wajhi, kemudian memasang wajah yang menyenangkan indal liqa'i, ketika saling bertemu, bukan saling menghindar, saling melengos, tapi memasang wajah yang enak dipandang. Setelah ini sangar kira-kira ya gimana caranya supaya orang itu nyaman. Kemudian bisa juga dilakukan dengan apa? Menanyakan keadaannya. Walaupun dengan sekarang gampang pakai WA. Kalau lagi nggak enak ngomong ya kita kasih apa namanya? Kita kasih share WA. Gimana kabarnya? Kalau ada pertikaian juga demikian. Kalau nggak mau ketemu pakai WA. Itu dengan bahasa yang baik. Kemudian beliau mengatakan wal muawanatihi fi ma yahtaju ilaihi. Kemudian memberikan bantuan kepadanya apa yang ia butuhkan. Tentu diukur dengan sesuai dengan kemampuan. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, idza tabahta maraqatan, jika engkau memasak maraqatan fa'aksir, maka jika engkau memasak dengan masakan yang ada kuahnya, fa'aksir, maka perbanyaklah ma'aha, perbanyaklah kaldunya, perbanyaknya kuahnya. Kenapa Pak? Ada tetangga yang mencium bau sa'ate. Tapi memang seperti itu hadisnya. Jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya. Tapi yang dikasihkan kalau ada dagingnya jangan kuahnya saja, Pak. Dagingnya juga dikasih. Wa ta'ahad jiranak. Kemudian perhatikanlah tetangga Anda. Dalam bab perkara masak saja yang enggak dilihat, itu kita suruh apa? Perhatian. Apalagi yang nampak. Tentu itu lebih berhak lagi. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk tidak mengganggu tetangga. Faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, fala yu'ti jaro, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dengan apa? Dengan suara, supaya suaranya yang tidak enak didengar, atau dengan suara apa, media yang lain, radio, TV, tetel dengan keras, semacam sound horeg dan lain sebagainya, itu kan sangat mengganggu. Ini tidak boleh. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ganggu tetangganya, baik dengan suaranya asri atau pakai suara sambungan yang lain, atau dengan tingkah lakunya, atau dengan binatang ternaknya, atau dengan tumbuhan-tumbuhan yang ia tanam, atau dengan anaknya. Kan bisa jadi kita nggak ganggu, Pak. Kadang istri atau hewan peliharaan kita, atau suara radio, atau suara musik, atau suara yang lainnya, ini bisa mengganggu tetangganya. Atau suara knalpot, brong, subhanallah, tidak boleh. Kenapa? Karena kedudukan tetangga itu sangat mulia. Bagaimana disebutkan Rasulullah SAW, yang mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan mengganggu tetangganya. Wa nafal iman. Kemudian Rasulullah SAW meniadakan al-imana, keimanan seseorang
yang menjadikan tetangganya itu terganggu. Rasulullah SAW meniadakan keimanan seseorang kalau dia itu mengganggu tetangganya dengan berbagai macam kondisi, maka tetangga jadikanlah dia merasa aman. Bahkan seringkali saya sebutkan dalam sebuah hadis, inna fulanata, ada seorang anu yang dia itu sholat sepanjang malam, sholat malam. Kemudian di siang hari atau di pagi hari dia berpuasa, yaf'alu, dia lakukan, wa tasaddaku, dia bersedekah. Ini tiga-tiganya adalah amal yang berat untuk dilakukan. Sholat malam itu berat, kecuali yang Allah berikan taufik kepadanya. Puasa sunnah, maksudnya di sini ada puasa sunnah itu berat, Pak. Senin, Kemis, kemudian 3 hari di ayam lebih, apalagi puasa Daud. Dia sepanjang pagi hari berpuasa, sepanjang malam dia melakukan qiyamul lail. Tidak hanya itu, bersedekah. Akan tetapi tu'ti jirona. Akan tetapi dia itu sering menyakiti orang-orang di sekitarnya. Menjadikan tidak aman, tidak nyaman tetangganya. Bilisaniha salitoh. Ini hanya dengan ucapan, dengan lisannya ketika dia ngomong itu menjadikan sakit. Sakit di sini adalah sakit hati. Kalau dia ngomong itu nyelekit. La khaira fiha. Maka kebaikan yang ia lakukan seluruhnya itu tidak dianggap, tidak teranggap. Cuma gara-gara apa? Lisannya. Nah, ini sangat penting dan hati-hati. Ajaran agama Islam itu sangat indah. Perkara-perkara yang kecil yang terkadang orang itu meremehkan berakibat fatal yang jarang dibahas. Kaum muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha wa hiya finnar. Dan si fulanah ini dan si anu ini adalah calon penduduk neraka. Cuma gara-gara lisan. Nas'allahu salama. Oleh karenanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, la yu'minu, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersumpah sebanyak 3 kali. Kila, dikatakan, waman ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang demikian tidak beriman? Qala alladzi la ya'man, yaitu orang yang tidak menjadikan aman jarohu, tetangganya, bawaikohu, terganggu. Tidak menjadikan aman tetangganya dari gangguan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, dalam Kitabul Adab. Begitu kedudukan mulia tetangga, itu baru tetangga, apalagi anak dan keluarga kita. Tetangga aja dimuliakan sebegitu mulianya, apalagi keluarga sendiri. Itu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihsana ilal jari, menjadikan ukuran kebaikan li khairiyati, standar kebaikan adalah di antara lingkungan tetangganya. Kalau tetangganya ia bilang baik, maka ini kata Rasulullah, ini dijadikan standarnya seorang itu baik. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, khairul ashabi,
sebaik-baik sahabat indallahi di sisi Allah Subhanahu wa taala khairuhum li sahibi, yaitu yang terbaik di antara mereka terhadap sahabat-sahabatnya. Kalau lihat, kalau sahabatnya sudah bilang baik, maka fa insya Allah orang itu baik. Kan biasanya kalau curhat kepada siapa? Kalau ada masalah itu curhatnya biasanya ke sahabat yang paling dipercaya, paling dekat. Maka ketika sahabatnya bilang orang, dan ketika dia merantau lebih banyak bersama siapa, Pak? Keluarga atau sahabatnya? Dan biasanya orang baik itu akan kelihatan ketika dia sudah keluar dari lingkungan rumahnya bersama dengan teman-temannya. Oh, dia nongkrongnya di tempat-tempat tersebut. Sering ketemu di sini di situ. Maka ini indikasi bahwasanya orang tersebut bisa kita lihat apakah menjadi orang yang baik atau tidak. Oh, si fulan ini rajin taklim, rajin ngaji. Maka Pak insya Allah kondisinya juga demikian. Maka kata Rasulullah SAW, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang terbaik terhadap saudaranya. Wa khairul jirani, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang terbaik terhadap tetangganya. Kalau lihat keluarganya baik, lihat tetangganya. Maka kalau mau beli rumah, lihat lingkungan sekitarnya. Maka ketika tetangganya lingkungan sekitar itu baik dari akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, Pak insya Allah akan mendatangkan kebaikan. Dan ini kata Rasulullah adalah tetangga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, riwayatkan dalam bab ini Anal Ahnaf, bahwasanya Ahnaf Ibnu Qais ketika dia naik lantai, dia naik ke lantai 2 di rumahnya, fa asyrafa 'alal jari, kemudian ia melihat kondisi tetangganya, dia melihat rumah tetangganya, melihat tetangganya. Ketika Ahnaf Ibnu Qais ini naik ke atas rumahnya, kemudian dia melihat tetangganya, faqala su'at, jahat, sungguh jahat, dakhaltu ala jari, aku telah masuk ke tetanggaku bi ghairi idzin, tanpa izin. Kemudian setelah kejadian tersebut, beliau tidak pernah lagi naik ke atap rumahnya. Kenapa, Pak? Takut. Karena takut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikisahkan oleh Abu Hanifah, dia punya tetangga namanya Iskaf. Wa kana katsiran, dan dia itu ma ya'malu bilail. Dia itu banyak kerja di malam hari. Kerjanya di malam hari. Wa yunshidu hadhil abyad. Sambil dia kerja itu mendendangkan atau menyenandungkan bait-bait syair. Adha'uni wa ayy fata adha'u. Sia-sialah aku dan siapapun pemuda itu disia-siakan. Adha'uni, aku disia-siakan. Aku ini terlantar, maksudnya gitu. Aku terlantar, dan pemuda manapun itu juga mereka terlantarkan. Mereka juga terlantar. Liyaumin karihatin, pada hari, karena hari yang tidak disukai. Wasadatu fu'ra, tersumbatlah mulutku. Ini syair, jadi agak susah untuk memahami. Sia-sialah aku, terlantarlah aku, dan siapapun pemuda terlantar.
Karena hari yang tidak disukai, maka tersumbatlah mulutku. Ka'anni lam akun fihim wasiton. Seolah-olah aku ini tidak menjadi bagian dari mereka sebagai wasilah. Walam takun nisbati fi ali Amar. Sedangkan aku bukanlah orang yang punya nasab dengan keluarga Amar. Kemudian terlempar. Aku senantiasa dilemparkan ke kerumunan kulla yaumin di setiap hari. Faya lillahi, duh ya Allah, min dulmi, kedoliman terhadapku, wasabri, dan aku bersabar. Ini selalu beliau ungkapkan di setiap malam. Maka tatkala Abu Hanifah yakumu yusolli bil lail, Abu Hanifah menegakkan atau menunaikan sholat malam, fayasma'u sautahu, maka Abu Hanifah ini mendengar syair-syair tersebut sepanjang malam. Yuraddidu hadhil abyad, berulang-ulang kali senandung tersebut, syair-syair tersebut ditindangkan. Faqadahu lailatan au lailataini, maka suatu hari, suatu malam atau dua malam, suara-suara itu hilang. Senandung-senandung yang ia dengarkan sepanjang malam ini tidak kedengaran lagi. Fasala anhu, maka ia bertanya tentangnya. Ini orang kok nggak ada, ini kemana ini? Biasanya kalau malam nyanyi gitu Pak ya, bersenandung, ini sudah nggak kelihatan lagi, sudah nggak kedengaran lagi. Akhadahu sultan hasabahu, maka beliau bertanya-tanya atau bertanya kepada akhadahu sultan, maka bertanya, sultan telah mengambilnya. Maka dia bertanya bahwa sultan itu telah mengambil dan menahan pemuda tadi. Fasala'anu, maka Abu Hanifah bertanya, fakila, maka dikatakan bahwasanya pemuda yang sepanjang malam bekerja dan bersenandung ini ditangkap oleh sultan. Fasara Abu Hanifah, maka Abu Hanifah pun menuju al-wali, menuju wali kota, menemui sang wali kota, yashfa'u fihi, ingin memberikan pertolongan kepada sang pemuda tadi yang diambil oleh sultan di penjara. Wa qala lahu, kemudian Abu Hanifah mengatakan kepadanya, kepada wali kota, jari, tetanggaku. Maksudnya apa? Yang teriak, tetanggaku mana ini kok hilang? Jari, dia adalah tetanggaku, walahu haq, dia mempunyai hak sebagai seorang tetangga. Qad akhadahul as'asa, sungguh telah ditangkap oleh asasa, ditangkap oleh peronda malam atau penjaga malam. Jadi pemuda tersebut yang bersenandung tadi telah ditangkap oleh penjaga malam atau peronda. Qala fama ismuhu, maka Abu Hanifah bertanya, maka orang itu bertanya, yang penjaga ditanya oleh Abu Hanifah itu kemudian menjawab, fama ismuhu, siapa namanya yang ditangkap. Kemudian Abu Hanifah menemui seorang wali, kemudian dipertemukan dengan siapa? Penjaga malam. Kalau sekarang satpam ya, tapi satpam kan tertentu Pak. Ini yang sering keliling jaga lingkungan. Sang pemuda tadi ditangkap, kemudian Abu Hanifah mengatakan, kemudian peronda tadi mengatakan, siapa namanya? Yang saya tangkap itu siapa namanya? Qala, kemudian mengatakan, la a'lam, aku tidak mengetahui, aku tidak tahu namanya kecuali Iskaf. Faqala wali, maka sang wali pun mengatakan, atolliku li Abi Hanifah, bebaskan mereka untuk Abu Hanifah semua yang ditangkap di malam tersebut.
bebaskan mereka sekalian yang kalian itu tangkap. Kemudian falamma atlaquhu ja'al iskab. Maka tatkala iskab ini bebas, yang dibebaskan dari penjara, ja'al iskab ila Abi Hanifah. Maka iskab pun menemui Abu Hanifah, berterima kasih kepadanya. Faqala lahu, kemudian ia mengatakan kepada Abu Hanifah, ya fata, wahai pemuda. Maka Abu Hanifah mengatakan kepadanya, ya fata, wahai pemuda, ma adzaqnaka, tidak ada yang menyia-nyiakan Anda. Tidak ada yang menyia-nyiakan Anda. Aku peduli terhadap dirimu. Inilah kepedulian Abu Hanifah kepada iskab. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini akhir dari pembahasan hak tetangga dan wasiat kepadanya. Ketika membutuhkan bantuan, maka bantulah sebagaimana Abu Hanifah. Ya, walaupun sang pemuda ini ganggu kepadanya dengan suara-suaranya, namun Abu Hanifah itu peduli terhadap tetangganya, memberikan bantuan kepadanya, membebaskan dia dari penjara, lalu dia baru merasakan ada perhatian dari tetangga. Boleh jadi dengan seperti itu, dengan wasilah seperti itu, dakwah atau nasihat itu bisa mengena. Kalau hanya sekedar omongan bisa jadi tidak demikian. Tapi dengan bantuan bisa jadi apa, Pak? Bisa jadi menjadikan nasihat yang kita berikan itu lebih diterima. Wallahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, bab yang pernah kita bahas di kajian Ahad, babu fi ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bab tentang mencintai saudaranya sebagaimana ia cintai untuk dirinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Innamal mu'minunal ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Maka perbaikilah atau damaikanlah di antara saudara-saudara kalian yang berselisih. Ini dalil bahwasanya tadi menguatkan hadis mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah saudara sesama muslim. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kalian itu diberikan rahmat. Al-maqsudu minal hadis, maksud dari hadis tersebut, anna min jumlatil khisalil iman wajibati. Khisalil imani wajibati. Bahwasanya di antara bagian karakter atau sifat-sifat keimanan yang wajib adalah mencintai ayyuhibbal mar'u li akhihi, mencintai seseorang al-mu'min, seorang mukmin, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Mencintai seseorang atau mencintai orang mukmin itu sebagaimana kecintaan terhadap diri kita. Mensikapi orang lain baik, kita senang kalau orang lain itu berbuat baik, maka berbuat baiklah kepada. Kalau kita senang
diperlakukan baik maka berbaik-baiklah kepada orang lain. Gitu. Kalau kita senang kalau diapii, maka kita ngapii. Kalau kita senang menerima bantuan, kita juga senang apa Pak? Memberi bantuan. Jangan hanya menerima bantuan, tapi nggak suka memberi bantuan. Walaupun nggak sebadan, kalau kita dikasih 100 juta, ya minimal kita kasih bantu yang lain yang sesuai dengan kemampuan. Senang nggak Pak dikasih 100 juta? Senang. Tapi siapa saya nggak ya. Kita senang kalau dikasih, maka kita juga harusnya senang memberi. Kalau kita senang dibantu, maka kita juga senang membantu. Berarti nggak ada prinsip apa-apa pelit. Nggak ada prinsip pelit. Kalau pelit kita nggak suka, maka jangan pelit terhadap orang lain. Suka nggak Pak? Kalau lihat orang pelit itu, wah senang banget aku. Kayak bocah pelit banget. Betul Pak? Kita itu senang kalau lihat orang itu gimana itu loh orangnya mudah membantu, mudah menolong. Kita senang Pak. Nggak ada orang yang suka, wah sedih lihat orang kok uang kok dermawan. Senang aku. Nggak ada. Maka nggak ada prinsip yang namanya pelit. Kita suka menerima, maka kita juga suka memberi. Kita senang ditolong, maka kita juga prinsipnya suka menolong. Jadikan sebuah prinsip. Kita senang kalau orang lain itu bisa kajian, bisa beribadah dengan baik. Kita juga pengen apa? Senang kalau orang lain merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Caranya biar Pak. Nah, itu tugas kita. Mengajak mereka supaya menikmati belajar ilmu agama. Baik, kaum muslimin wal muslimat barakallahu fikum, ini di antara perkara sifat yang wajib bagi orang yang beriman. Wa hadhil qa'idatu. Adanya jam berapa, Pak? 2 menit lagi. Wa hadhil qa'idatul islamiyyatu juz'iyyatu muqayyidatun bil qa'idatil asasiyyati. Dan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar Islam sebagiannya ini dibatasi dengan kaidah-kaidah pokok. Ini bagian kecil saja, Pak. Dan kaidah-kaidah Islam yang parsial, yang sebagian ini dibatasi dengan kaidah-kaidah yang lain yang merupakan pokok dasar. Ini kaidah bagian. Mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri itu adalah bagian dari prinsip Islam yang baru sebagiannya saja. Bimakna artinya adalah ayuhibba li akhihi khairu kama yuhibbu li nafsi. Artinya apa, Pak? Artinya adalah ayuhibba li akhihi, ia mencintai saudaranya yang berupa kebaikan sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kebaikan bukan yang sifatnya umumnya, akan beliau jelaskan. Wa hunaka riwayatul ukhra, dan terdapat riwayat yang lain. Taqulu, dikatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga mencintai saudaranya sebagaimana untuk dirinya sendiri minal khair, yang berupa kebaikan. Ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Kebaikan yang dimaksud di sini adalah kebaikan yang sifatnya umum atau kebaikan yang sifatnya khusus. Kalau kebaikan yang sifatnya lughawiyah, itu semua jenis kebaikan. Bagi mereka yang suka maksiat, ya maksiat itu baik menurut versinya. Insyaallah kita lanjutkan setelah ada. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi alhamdulillah.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Wa ba'd, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Kebaikan yang dimaksud di sini kebaikan yang sifatnya bukan global. Bagi pecinta rokok, kalau nggak merokok itu nggak keren. Gimana, Pak? Nggak ngerokok itu nggak keren. Kalau ngerokok itu keren. Bagi mereka versi merokok itu lebih baik daripada subhanallah. Ada juga yang berprinsip kalau nggak ngutang, istilahnya di Jawa itu ada sifat saya itu rawurip kopi ngoten supen. Jadi kalau kita nggak ngutang di bank itu nggak urip itu nggak bisa bangun itu. Baik bagi mereka belum tentu baik terhadap syariat. Maka timbangan kebaikan di sini adalah ditimbang dari ilmu agama. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal khairu, dan baik yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kalimatun jami'atun. Sebuah kata yang mencakup seluruh ketaatan. Kebaikan yang mengantarkan pada ketaatan. Yang namanya kebaikan itu banyak sekali, Pak. Saking banyaknya itu kita sulit menyebutnya kadang-kadang. Senyum baik nggak, Pak? Menyapa baik nggak? Kalau senyum pas lagi nesu baik nggak? Nggak baik, Pak. Dikira apa? Ngece. Maka senyum pun juga ditempatkan pada tempatnya. Kalau kondisi pas lagi marah, pas lagi nggak baik-baik saja, senyum-senyum itu juga nggak baik. Kalau kondisi sudah mulai tenang baru ilmu senyum pun ditempatkan pada posisinya. Memberikan bantuan, menyantuni dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah berupa kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud adalah kebaikan yang mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mubahati dunyawiyata wa ukhrawiyata duna munhiyati. Ketaatan-ketaatan yang mencakup urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Kebaikan-kebaikan yang berupa duniawi tidak mengganggu, nah itu termasuk kebaikan. Bau mulut, bau apa lagi, Pak? Bau badan, dan bau-bau yang lainnya ini pun diatur. Jangan sampai mengganggu orang lain. Maka ketika kita menghindari hal yang demikian, ini merupakan ketaatan, tidak mengganggu ketika sholat dengan baunya, kemudian tidak mengganggu tetangganya, karena ingat hadis Nabi SAW dengan suara maupun baunya, maka ini merupakan ketaatan. Dengan daun-daun yang dia tumbuhannya dia tanam, kemudian gogrok apanya, Pak? Daunnya ikut bantu bersihin, kebaikan nggak, Pak? Kebaikan. Tapi kalau kita niatkan karena ketaatan mengikuti apa yang dikatakan Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan pahala. Yang sekecil ini, Pak, goro-goro godong rontok pun kalau dia mengganggu maka termasuk dalam hadis ini. Wallahi la yu'min, tidak beriman sampai 3 kali kalau dia mengganggu atau tidak menjadikan amal ke tetangganya. Baik itu yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Ya, ukhrawi kita bisa ngaji, ya, tambah pengetahuan ilmu agama sehingga ibadah kita semakin bagus, tata krama kita semakin bagus, ucapan kita semakin terjaga. Kita ingin tetangga-tetangga, orang-orang sekitar kita itu juga sebagaimana yang kita rasakan. Jangan dipek diri.
tularkan kepada yang lain. Nek perkara nggak mau itu urusan dia, nggak perlu maksa Pak. Ini ramai luang pun masjid awas. Seret. Semakin baik atau semakin baik, malah semakin nggak senang. Tugas kita adalah bagaimana caranya, entah itu dengan sapaan, dengan hadiah, atau dengan kata-kata yang bisa menyentuh atau memberikan solusi kepada mereka, sehingga mereka mau untuk belajar, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Namun hiyati, bukan yang sifatnya itu larangan. Semua perkara larangan itu pasti berdampak keburukan. Yang sifatnya duniawi contohnya apa Pak? Larangan. Dilarang, ada tanda dilarang itu Pak ya, berbahaya, dangerous. Dilarang, ada tanda. Dilarang masuk karena banyak binatang buas. Kira-kira bahaya mungkin. Dilarang melanggar lalu lintas. Kalau ada lampu merah ya berhenti. Nekat, bablas enam. Subhanallah. Dalam perkara duniawi aja membawa maslahat, membawa kebaikan, apalagi akhirat. Dalam perkara duniawi saja itu bisa membuat kebaikan-kebaikan untuk kita. Lebih-lebih perkara akhirat. Maka ketika kita terapkan demikian, kita menjadi manusia yang Masya Allah. Hanya kita selain berdoa, kita meminta kebaikan dunia dan akhirat. Maka terapkan. Perkara-perkara yang dilarang itu pasti berdampak keburukan, baik dunia maupun akhirat. Kalau akhirat kita sekecil apapun, tetap kita pernah jatuh dalam keburukan atau dalam larangan tersebut. Itu pasti berdampak negatif dan akan berupa ancaman. Sebagaimana sebutkan saya, gara-gara ucapannya yang tidak terjaga atau menyakiti dengan sakitnya orang yang kita ajak bicara, maka ancamannya adalah neraka. Ini agama kita benar-benar menjaga agar kita selain berakidah yang benar, ibadah yang baik, dan adab etika yang mulia. Li'annaha laysat khairan. Karena yang namanya larangan itu tidaklah berwujud kebaikan. Tidak ada kebaikan. Yang namanya kita melakukan larangan itu tidak ada kebaikan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Adanya dosa. Larangan-larangan itu tidak ada kebaikan dan tidak pula tercangkup di dalamnya. Seluruh bentuk larangan itu pasti berupa keburukan. Qala asy-Syaikh Abu Amr, berkata Abu Amr Ibn Salah, beliau mengatakan wa hadza qad ya'udu min ahadikum hatta yuhibba li akhihi fil islami ma yuhibbu li nafsi. Kebablasan tengok. Wa hadza qad ya'udu min sa'bin mumtani'in. Min sa'bi mumtani'in. Dan perkara tersebut itu tercangkup, maksudnya menjadikan saudaranya sebagaimana kebaikan untuk dirinya sendiri itu merupakan atau tergolong perkara yang sangat sulit dan mustahil, kata beliau. Menjadikan kebaikan saudaranya sebagaimana untuk diri kita itu sangat sulit dan mustahil, kata beliau. Walaysa kadzalik, namun bukan seperti itu maknanya. Namun tidak demikian kondisinya. Maknahu, jadi maknanya adalah la yukmilu imanu ahadikum. La yukmilu imanu ahadakum. Tidaklah iman itu
sempurna di antara kalian hatta yuhibba li akhihi fil Islam. Maknanya adalah tidak sempurna salah satu di antara kalian imannya hatta yuhibba li akhihi hingga menjadikan saudaranya itu ia cintai fil Islam dalam Islam. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya berupa kebaikan. Maksudnya bukan meniadakan iman sama sekali, namun tidaklah iman. La yukmilu imana. La yukmilu imana ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna salah satu di antara iman kalian sehingga mencintai saudaranya dalam Islam, dalam ajaran Islam. Ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia cintai untuk dirinya. Wal qiyamu bidzalika, dan untuk menunaikan atau untuk menegakkan hal tersebut yaitu menjadikan saudaranya ia cintai sebagaimana untuk dirinya. Min jihatillah yuzahimuhu, dan dia itu tidak menjadikan persaingan di dalamnya. Ketika dia memiliki sesuatu, dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau orang lain mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka kebahagiaan itu sebagaimana ada pada dirinya. Kalau orang lain dapat banyak, walaupun dia sedikit, itu tetap rasanya sama. Sulit, Pak. Dia mendapatkan lebih banyak, dan saya kok mendapatkan sedikit. Usahanya sama. Dan dia tidak menjadikan persaingan, ingin mendapatkan sebagaimana saudara tersebut. Artinya sama-sama, Bapak. Dia mendapatkan banyak, saya mendapatkan sedikit, sama-sama apa? Senang. Bihaitsu la yunqasu alaihi syai', sehingga tidak menjadikan suatu nikmat itu berkurang sedikit pun darinya. Tidak mengurangi nikmat sedikit pun atasnya, walaupun dia dapat lebih banyak daripada dirinya. Wa dzalika sahlun qaribun, demikian itu mudah dan dekat dengan hati. Itu lebih menenangkan, lebih menenteramkan hatinya. Kalau sudah merasa senang, aman, puas, dia dapat banyak, saya dapat sedikit, tidak mengurangi sedikit pun dan tidak menjadikan persaingan, maka ini akan lebih memudahkan hatinya, lebih nyaman dan tenang. Wa innama yu'siru al-qalbi, dan ini sangat sulit sekali bagi yang memiliki hati yang dendam. Awas, sesuatu ini bisa jadi dengan cara yang tidak halal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita sekalian dan seluruh kaum muslimin seluruhnya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi dan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.